Halo semuanya, baru aja selesai nih tadi bawain satu kelas ya belajar bareng sama teman-teman untuk stress management untuk parents ya. Jadi kalau misalkan parenting itu gimana sih buat supaya nge-manage gitu ya emotionnya gitu segala macam. Nah jadi bahasanya sih manage ya, tapi tetap ujungnya lepasin. Ya, well actually tadi ada satu hal yang pas kita bahas terus come up ya, yang saya sebut dengan pola-pola anak itu salah satunya kalau kenapa anak kecanduan game ya karena kita ngebahas tentang game. Oh ya ngomong-ngomong hari ini udah pakai baju yang lebih oke dan juga latar belakangnya udah diganti jadi lebih rapi terus juga semoga video yang kali ini lebih menarik ya. Kemarin bilang bro tolong dong kalau bajunya jangan sama terus ya kemarin 3 hari bajunya nggak ganti-ganti ya. Soalnya kalau baju tidur biasa pakai baju yang sama terus ya sehari-harinya ganti keluar abis itu selesai pulang pakai baju itu lagi. Jadi bangun tidur langsung bikin video. Nah sekarang dibikinnya agak siangan dikit ya jadi mungkin lebih fresh lagi ya. Tadi habis baru selesai bawain satu tema tentang parenting dan salah satunya yang dibahas adalah tentang gaming juga karena kan ya kemarin saya nulis buku yang gamers juga bisa sukses. Nah itu banyak bahas tentang parenting gamers dan tadi kita ngebahas jadi gimana sih caranya supaya bikin anak kita lebih nyaman dalam belajar atau segala macam kayak gitu. Nah jadi topik utamanya adalah kalau misalkan pengen bikin anak-anak nyaman ya kita perlu bikin nyaman gitu supaya dia bisa benar-benar meningkat performance-nya gitu di nilai pembelajarannya dia. Nah, bagaimana bikin nyamannya? Salah satunya adalah yang saya sebut dengan micro appreciation. Nah, kalau di game itu selalu terjadi hal seperti ini. Ketika kita mencapai sesuatu, itu misalnya kita dapat ya, pop, 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 terus kita dapat tongkat. Wah, selamat kamu dapat tongkat ini. Langsung keluar muncul celentung gitu, achievement unlock. Ya, jadi ketika ada pencapaian seperti ini, tentu orang akan senang banget. Oh iya ya, ternyata ada pencapaian yang bisa diraih gitu. Akhirnya jadi semangat. Saya sekarang ingat lagi ke masa lalu saya. Dulu saya sering banget dibully di sekolah, dibilang anak yang bodoh, terus juga disebut dengan anak yang nakal, ya dicap pokoknya ngaco banget. Ya yang ada adalah bikin saya PD-nya hilang dan hancur gitu. Nah ketika PD-nya berantakan banget, ngerjain apa-apa tuh jadi nggak enak gitu. Jadi seolah-olah jadi manusia tuh gagal banget. Ketika jadi manusia yang gagal, ya saya mau ngerjain apa aja jadi nggak jadi-jadi gitu. Saya belajar setengah mati, tapi saya juga nggak bisa nilainya bagus, saya nggak naik kelas. Yang nggak naik kelas 1 kali, mama saya ngomel segala macam, papa saya marah, terus kayak mereka merasa salah sekali dan kayak aib sekali buat keluarga. Ya ibaratnya akhirnya ada kecacatan di keluarga kami karena semuanya naik kelas, hanya aku yang nggak naik kelas gitu ya. Jadi akhirnya depres banget gitu. Pertama kali tuh ya. Terus sebagai seorang anak juga jadi kayak ngecap diri tuh kayak nggak bisa membahagiakan orang tuanya. Wah hancurnya minta ampun gitu ya, lebur. Habis itu ya ketika kayak gitu bukan ditambah saya jadi semangat belajar, tambah berantakan lagi. Dan saya belajar dari keterpaksaan, saya dipukulin segala macem. Akhirnya saya nggak naik kelas lagi yang di kelas 5 SD saya. Saya depresi, saya stres. Ya waktu itu udah dicoba datang ke psikiater, disarankan untuk minum obat supaya bisa berkonsentrasi belajar. Ya, nilai saya bagus, tapi habis itu saya sering bengong, akhirnya obatnya diberhentiin sama mama saya dan saya bersyukur itu keputusan yang terbaik yang mama saya lakukan. Ya, lalu akhirnya pas lagi di kelas 5 nggak naik kelas lagi, SMP nggak naik kelas lagi, ya udah hancur lah saya. Ya, saya jadi menganggap diri saya orang yang nggak mampu, nggak bisa. Saya suka main game, kenapa? Karena main game adalah pelariannya saya. Ketika saya main game, saya merasa happy, saya merasa bisa, saya merasa ada pencapaian. Terus teman-teman saya berkomunitas, saya jadi senang. Ya akhirnya jadi merasanya, wih asik ya banyak teman yang sama-sama eh, apa ya bisa saling mengapresiasi, mensupport. Wih kamu jago ya main game ini. Oh jadi saya merasa, wih ternyata saya bisa jago juga ya. Saya bisa merasa lebih dari orang lain. Ya akhirnya saya bergerak dari energi kompetisi karena dari dulu memang dipaksa berkompetisi. Di sekolah saya jadi juara 1 ya dari yang paling bawah, ya juara 2 yang paling bawah. Pokoknya selalu yang kacau, yang kacrut, yang berantakan. Ya, dan saya selalu menilai diri saya rendah gitu. Ketika saya main game, saya belajar untuk, wah ternyata saya punya nilai diri yang berbeda. Saya bisa mencapai sesuatu, saya bisa berprestasi di dunia game. Dan itu benar-benar senang buat saya. Ya, ketika saya bisa achieve goal-goal saya selalu bertarung dengan diri saya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Terus saya bisa bersaing dengan orang lain juga, saya gak kalah juga. Akhirnya saya mulai kebangun PD-nya, percaya dirinya. Nah, ketika kita melihat di sini, micro appreciation, ketika game saya mengapresiasi saya jadi merasa bisa, saya merasa mampu, oh iya, saya bisa naik level saya, meningkatkan kapasitas kemampuan karakter saya di game saya.
Nah, sedangkan kalau di sekolahan biasa ya, kalau belum dapat nilai 10 kayaknya belum sempurna, ya. Diomelin habis-habisan, dimarahin, ya banyak sekali orang tua yang seperti itu. Untungnya mama saya enggak, dia cuman berpesannya tolong please naik kelas aja Rio gitu ya. Mungkin saking udah depresinya kalinya mama saya juga perlu dilepaskan emosinya. Ya, jadi akhirnya saya melihat di sini kalau misalkan di tema parenting kita bisa praktekkan juga micro appreciation ini untuk membangun diri kita untuk menjadi lebih membangun anak-anak kita supaya dia lebih oke lagi, lebih semangat lagi dalam belajar ya. Karena ketika belajar sedikit misalnya wah kamu akhirnya berhasil juga ya, misalkan nilainya dari 6 jangan berharap langsung nilai jadi 10 gitu ya. Kalau dari 6 naik ke 6,5 aja apresiasi, wah kamu sudah lebih bagus dari kamu yang kemarin, dari 6 sekarang udah 6,5, tingkatkan lagi ya. Akhirnya apa? 6,5 bisa jadi 7, 7 jadi 7,5, 7,5 jadi 8 ya. Jangan sampai Anda menuntut dia untuk langsung jadi 10. Ya, Anda akan kecewa. Wah, ternyata dia hanya dapat 6,5. Padahal 6,5 udah lebih baik dari angka 6. Ketika kita lakukan incremental growth, satu lagi ya. Jadi nggak harus kita pencapaian itu langsung instan yang hebat, enggak. Ya, Anda juga kan nggak mau kalau dituntut sama orang tua Anda langsung kayak, lu kok belum kaya sih sekarang? Kemana aja lu? Kerja segini-segini aja, hidup nggak pernah berubah, gimana sih? Ayo dong, harus sukses dong. Mesti kayak Bakri ya, kaya raya, hebat, luar biasa, sukses. Mesti kayak gitu, kamu nih kemana aja? No, pusing kan kalau digituin kan? Ya, harus kayak Steve Jobs, kayak Bill Gates gitu. Wah, tambah mabok, tambah tertekan, tambah stres, tambah depresi. Ya, bandingin sama kanan kiri. Wah, tambah lagi parah, hancur lah kan. Ya, jadi resep paling bagus ya, paling indah sekali untuk Anda berantakan hidupnya, hancur ya, adalah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Ya, dan selalu ya memasang sesuatu yang bikin Anda jadi tertekan dan depresi dan stres. Yang ada bukannya Anda tambah bahagia, bukan tambah happy, bukan mencapai apa yang Anda inginkan, Anda malah akan terkungkung dan terjerambab dalam masalah ke emosi yang terlalu menekan Anda ya. Kadang orang bilang target harus tinggi, target harus bagus, gini. Yes, saya setuju sekali, tapi di saat yang sama target juga bisa memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Ya, kadang menyeting target yang sederhana juga menjadi bagus. Misalkan tadinya 6 jadi 6,5 ya, tapi dia naik terus ya. Dalam 1 tahun kalau dia lakukan ini, minggu ini 6,5, minggu depan naik jadi 7, minggu depannya 7,5, minggu depannya lagi udah dapat 8, minggu depannya lagi 8,5. Terus naik ya, nggak sampai beberapa minggu dia akan udah bisa di angka 10 mungkin. Ya, tapi kalau hari pertama Anda udah langsung di angka 10, apa yang terjadi? Begitu 6,5 digebukin anaknya. Jebret, goblok lu. Kemarin 6, kenapa sekarang masih 6,5 juga? Dasar bodoh, blak. Tambah hancur estimnya, tambah berantakan, tambah dia nggak bisa apa-apa. Sama ketika kita memperlakukan diri kita. Kita sudah mengapresiasi diri kita belum? Kalau kita mencapai sesuatu, ya, misalkan ada satu event yang kita mau selesaikan, kita bisa selesaikan. Boleh apresiasi diri, ya belikan sesuatu minimal, ya minuman boba kayak yang Anda seneng ya, atau Anda beli hadiah apa gitu. Tapi jangan terlalu banyak juga ya, tiap kali apa langsung pencapaian hadiah, terus hadiahnya lebih besar dari apa yang Anda capai. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena ketika Anda memberikan banyak hadiah perlu dibudgeting. Hadiahnya berapa? Paling banyak 10% dari income Anda. Jangan terlalu banyak ya. Nanti income kalau Pak saya mau hadiahnya lebih besar, ya udah income Anda dinaikin lagi. Semakin income-nya naik besar, hadiah Anda semakin besar ya. Dengan Anda menerapkan sistem ini, sistem Kaizen, incremental growth ya, menjadi bertumbuh sedikit-sedikit setiap hari, semakin bertumbuh semakin luar biasa. Dan juga dengan memberikan micro appreciation ya, menghargai diri Anda, yang menghargai pasangan Anda, menghargai anak-anak Anda, ini akan meningkatkan kualitas hidup Anda ke level-level yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Karena sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Ibaratnya kalau sehari Anda lebih baik dari hari sebelumnya, 365 hari Anda sudah tidak akan mengenali diri Anda lagi karena sudah berubah sangat banyak sekali. Oke, semoga ini bisa belajar dari topik kali ini. Ya, thank you. Ini hari keempat. Ya, saya nggak bikin banyak-banyak, sederhana aja, simple-simple. Yang penting rutin ya. Kita coba belajar bareng-bareng. Terima kasih buat semua apresiasi dan dukungannya ya buat video-video yang sebelumnya. Hopefully yang ini bisa di-like, terus bisa di-share juga. Ya, kalau misalkan teman-teman merasakan manfaat bisa di-follow juga. Ya, thank you. See you again. Bye-bye.